Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayon Dwi Cahyo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1, Prodi Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Negeri Manado. Berikut merupakan formulir peserta saya. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya benar melaksanakan praktik video pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Marga 3 dengan kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan. Pada perekaman video pembelajaran ini saya menggunakan metode tatap muka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan gerak. Tegak gerak. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai untuk pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa bersama. Silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Baik, Pak yang makan aksi dulu untuk melihat hari ini siapa saja yang tidak hadir. Saya mulai dari Agil tidak ada. Ajeng, Siska, hadir. Yuli Fitriani, hadir. Yunianur Rahman. Kalian tanya. Hari ini tadi yang bangun tidur, ya langsung pegang HP siapa? Bangun tidur, langsung pegang HP. Kenapa seperti itu? Apa? Terlalu terbiasa ya? Iya. Bangun tidur yang dicari HP. Untuk pertemuan kita kali ini, ya, ini kita memasuki semester awal ya di tahun ajaran baru. Ini kalian sudah kelas 12. Ini kita masuk pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, yang mana pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas yang namanya mengevaluasi manajemen bandwidth ya. Jadi itu materi kita yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian lihat di slide ya. Terlihat? Belum? Ya, sama. Nah, terus kemudian untuk indikator capaian. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, yang pertama kalian nanti dapat mengevaluasi manajemen bandwidth. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengevaluasi kebutuhan bandwidth sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya. Jadi misalkan kalau nanti kalian di sebuah studi atau di sebuah perusahaan, di situ nanti pasti ada yang namanya akses internet. Kebutuhannya berapa? Misalkan dalam satu ruang di situ terdapat beberapa karyawan. Nah, butuhnya berapa bandwidth di situ kira-kira? Standar operasional prosedurnya seperti apa nanti akan kalian gunakan. Nah, diharapkan nanti kalian mampu untuk mengevaluasi itu semua ya, kebutuhan minimal nanti bisa di lab ataupun bisa menggunakan kelas ya. Itu untuk IPK-nya. Kemudian untuk tujuannya ya, jadi nanti
di situ nanti kalian ada diskusi bersama kelompok. Diharapkan nanti setelah kalian melaksanakan diskusi tersebut, kalian dapat mengevaluasi manajemen bandwidth dengan tepat, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian nanti melakukan kegiatan pembelajaran, ya, kalian nanti diharapkan mampu untuk menganalisis, ya, atau mengevaluasi kebutuhan bandwidth dalam sebuah jaringan itu sendiri. Jadi seperti yang Pak M katakan di capaian tadi itu, kalau misalkan di dalam perusahaan ada 10 karyawan, kemudian di situ ada 5 PC misalkan, atau dia menggunakan laptop, berapa bandwidth yang harus kita alokasikan untuk masing-masing perangkat itu belum handphonenya ya. Sekolah minimal kita dapat mengevaluasi di sekolah kita, atau di ruang kelas kita, ataupun di lab kita, ya. Kecuali nanti kalau kalian sudah dapat bekal dari sini dan bisa bekerja di dunia usaha, itu nanti kalian diharapkan sudah mampu untuk mengevaluasi bandwidth tersebut. Oke, paham sampai sini ya? Oke, untuk penilaiannya pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti kita ada pretest. Jadi kita ada pretest pengetahuan, ya. Nanti Pak Ayu kasih link di lewat WA grup kalian, itu pakai form nantinya. Terus kemudian setelah nanti ada pretest, nanti ada penilaian diskusi. Jadi kalian diskusi bersama teman, itu nanti Pak Ayu nilai. Penilaiannya seperti apa, Pak? Pak Ayu melihat kalian aktif atau tidak dalam satu kelompok itu, ya. Kalau misalkan ya jangan diam saja. Misalkan John kerja kelompok kok cuma diam, ya jangan diam, karena kerja kelompok, berdiskusi bersama, harus berkomunikasi, berkolaborasi bersama teman untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu. Nah, kemudian setelah nilai diskusi itu nanti ada penilaian presentasi di situ. Baru nanti gimana penyampaiannya, gimana materi yang disampaikan, sudah tepat atau belum, ya. Jadi itu untuk teknik penilaiannya. Kemudian sebelum kita membahas materi yang ini, ya, kemarin kita di semester yang lalu di kelas 11 semester genap, ya, kita kan sudah membahas yang namanya firewall kemudian NAT. Nah, jadi setelah kita membahas itu, baru di kelas 12 inilah kita membahas yang namanya manajemen bandwidth. Nah, nanti materinya apa saja yang akan kita pelajari. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas yang namanya kita menganalisis kebutuhan bandwidth dalam sebuah jaringan. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui apa itu bandwidth, apa itu throughput, apa itu jitter, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kira-kira kalau misalkan nanti di sini misalkan di lab ini ada 20 PC misalkan, ketika semuanya akses, kita harus butuh berapa bandwidth yang kita gunakan supaya bisa mengakses internet, seperti itu ya. Sekarang Pak Em ada pretest, ya. Silahkan kalian buka WA grupnya, ya. Kemudian silahkan kalian buka itu link yang pretest. Oke, pakai yang ini ya. Oke, silahkan dikerjakan pretestnya untuk mengukur tingkat kepemahaman kalian berkaitan dengan materi. Ya, jadi sebelum kalian mendapatkan materi itu dapat nilai berapa, nanti setelah mendapatkan materi itu nanti kalian dapat nilai berapa. Namanya pretest dan post test. Kalau pretest itu pengetahuan awal, kalau post test nanti akhir. Oke, silahkan dikerjakan. Saya tunggu 5 menit. Selesai? Selesai. Jadi
Selesai kali? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, John. Oke, sebelum Pak Ayam masuk ke Bandit, kalian sudah pernah mendownload suatu file belum? Mendownload file. Misalkan kamu di rumah punya langganan WiFi 3 mega, kamu download file sebesar 9 Mbps. Selesai downloadnya itu berapa menit? Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Jadi itu menganalisis kebutuhan bandwidth itu. Bandwidth itu merupakan kapasitas maksimum pada suatu jalur. Ya, kalau di situ diibaratkan seperti jalur lalu lintas. Tetapi dalam keadaan nyatanya di kehidupan sehari-hari kita itu seperti kita mengakses jaringan internet. Cuman kita ibaratkan seperti di situ seperti jalan raya. Kapasitas maksimum. Misalkan di suatu kapasitas jalan itu bisa dilewati oleh 50 mobil misalkan. Atau misalkan dalam suatu jaringan itu bisa diakses oleh 50 perangkat. Misalkan seperti itu ya. Itu pengertiannya bandwidth. Nah, kemudian dipakai untuk apa? Mentransfer data dalam hitungan detik. Itu adalah bandwidth. Itu bandwidth ya. Nah, lalu kemudian di bawahnya itu ada yang namanya throughput. Throughput itu bandwidth aktual, bandwidth yang sebenarnya. Misalkan dalam sebuah jalan itu memang bandwidthnya besar, jalurnya besar, aksesnya besar. Cuman yang akses yang menggunakan jalan atau yang menggunakan jaringan tersebut hanya beberapa mobil di situ atau beberapa perangkat. Ya, kalau throughput itu adalah aktual bandwidth yang sebenarnya. Ini ada contoh kasus, coba diperhatikan. Bandwidth internet di sebuah rumah diketahui 4 Mbps. Kemudian kita ingin mendownload file internet berukuran 12 MB. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer kita hanya dengan waktu 3 detik. Ya, 3 detik itu dari mana? 12 MB file yang kita download dibagi 4 MB kapasitas bandwidth langganan kita. Ya, karena kita berlangganan 4 Mbps. Jadi 3 detik. Akan tetapi yang terjadi secara aktual yang sebenarnya tadi, yang Pak yang bilang throughput tadi di awal, file yang kita download tiba dalam waktu 6 detik. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau yang biasa disebut dengan throughput 12 MB per 6 waktu yang sebenarnya. Ya, jadi kapasitasnya berapa? Bandwidth throughputnya apa? Bandwidth yang sebenarnya berapa? 12 dibagi 6 berapa? 2 Mbps. Jadi seperti itu. Gimana Pak kita melihatnya? Yang Pak Ayum bilang tadi. Pernah kalian ini download pakai IDM? Nah, kalian bisa menggunakan IDM itu untuk mengukur waktunya. Ya, seperti contoh di sini, misal kalian mendownload file ini menggunakan IDM. Nanti di situ terlihat, ya, waktunya terlihat. Nanti silakan dicoba sendiri, ya. Contoh kasus, ya. Pak, enak ya? Oke. Nah, untuk analisis, ya, kebutuhan bandwidth di dalam sebuah jaringan, khususnya nanti kalian kan kalau PKJ itu mesti kerjanya di dunia usaha ataupun dunia industri, ya, seperti yang Pak Ayung bilang tadi di tujuan pembelajaran. Misalkan nanti kalian bekerja di suatu perusahaan atau di sebuah dunia usaha, dunia industri, ya, di situ nanti tetap kita membutuhkan yang namanya seseorang administrator jaringan untuk apa?
menganalisis kebutuhan bandwidth dalam sebuah perusahaan ataupun dunia usaha, dunia industri tersebut. Kita tidak usah yang terlalu besar ya, kita ambil saja di ruang lingkup ya, contohnya misalkan di sekolah kita saja, di lab, misalkan lab ada berapa komputer. Nah itu nanti kita butuhnya bandwidthnya berapa. Ya, itu untuk analisis kebutuhan bandwidth. Jadi bukan orang yang sembarangan untuk menganalisis itu ya. Jadi memang harus. Oke, ini Pak yang ada sebuah contoh analisis ya, contoh analisis kebutuhan bandwidth. Coba, misalkan akan dibangun sebuah warnet yang menyediakan layanan web atau browsing ya. Layanan ini membutuhkan bandwidth minimal 512 kbps. Jika pada warnet tersebut kita menyediakan 30 PC ya, maka kebutuhan bandwidthnya berapa? Tuh, 512 kbps dikali 30 komputer, hasilnya berapa? 15.360 kbps. Nah kemudian 15.360 itu kbps kalian bagi dengan 1024 ya, karena 1 Mbps itu memiliki 1024 kbps ya. Coba dibagi 15.360 dibagi 1024, coba ya, berapa hasilnya? Coba. Nah 1024 hasilnya pas kan? 15 Mbps. Jadi misalkan itu 30 PC. Kalau yang di perusahaan lebih dari itu, nah itu berapa PC kira-kira? Itu masih untuk istilahnya browsing loh ya. Browsing itu kita hanya mencari informasi. Misalkan kamu nyari materi apa itu browsing. Itu belum buat live streaming, untuk buat ngirim data segala macamnya belum. Tentunya kalau untuk diperuntukkan untuk hal-hal yang ngirim data, upload, download segala macam, itu kita membutuhkan tentunya lebih dari 52 itu harus diperhitungkan ya. Jadi kalian dalam menentukan kebutuhan bandwidth harus diperhitungkan orang ini kebutuhannya apa dulu. Misalkan Sinia ini kerja, dia di dunia usaha, dia kebutuhannya untuk upload file, upload terus file, tentunya kurang kalau 512. Minimal berapa mega biasanya, bukan dikalkulasi berapa kebutuhannya caranya. Oke, sampai sini paham Sir? Paham ya. Ini kemudian ada studi kasus ya, nanti silakan kalian membuat sebuah kelompok ya, terus kemudian kalian silakan menyelesaikan ya. Ini Pak Ayo punya suatu permasalahan, silakan nanti didiskusikan bersama teman ya. Nah sebelum kalian melaksanakan diskusi itu ya, Pak Ayo ingin silakan kalian membaca ulang lagi mengenai materi manajemen bandwidth ya, bisa dari modul ajar yang sudah Pak Ayo kirimkan ataupun net ya, atau video pembelajaran ataupun slide PowerPoint lainnya. Ini permasalahannya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, di situ ada beberapa poin ya. Literasi membaca dulu. Pak Ayo tunggu waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya, silakan membaca dulu. Aman ya? Ada kesulitan kan ya? Pak, kemudian Pak Ayo akan bagikan lembar kerja. Nanti silakan diisi kelompoknya. Kemudian tugasnya apa di situ ya? Seperti yang Pak Ayo sampaikan tadi di awal, bahwasanya nanti ada penilaian diskusi
Ya, jadi kalian nanti harus aktif memberikan saran arahan kepada temannya yang lain. Paham ya? Oke, kalian akan bagikan LKPD-nya tempat kerja. Oke, sebelum kita mengerjakan, kalian punya sedikit game, ada game ya, supaya lebih semangat nanti dalam mengerjakan LKPD-nya. Kalau kalian minta, silakan berdiri dulu, ya, silakan. Oke, jadi nanti gini, ketika nanti Pak Ayam bilang semangat pagi, kalian pagi. Terus kemudian nanti ketika Pak Ayam bilang SMK bisa, gitu ya. Contoh, misalkan selamat pagi, SMK bisa, kalian menjawabnya bareng seperti itu ya. Oke, bisa kita coba, bisa ya. Baik, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. SMK bisa. Nah, satu kali lagi, yang kencang ya. Selamat pagi. SMK bisa. Oke, kita tepuk tangan bersama-sama. Oke, silakan duduk. Kemudian silakan dikerjakan ya. Diskusikan bersama kelompok. Setiap kelompok harus aktif ya dalam memecahkan suatu masalah yang ada di LKPD tersebut. Oke, kelompok 1, apakah ada kesulitan? Ada kesulitan, Sur? Ya, itu dalam PPS. Ya, bisa saja 2000. Nah, nanti jelaskan gimana cara. Jangan lupa di situ setelah membuat topologi, kemudian setelah dialokasikan jumlah banditnya, setelah itu nanti dibuat PowerPoint ya, dibuat presentasi, kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, baik. Ini Pak Ayam akan berikan kesempatan untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah yang sudah ada di LKPD tadi dan yang sudah didiskusikan ya bersama kelompoknya. Silakan dipresentasikan ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain silakan diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, baik, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Yuk, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan disampaikan oleh Yanokita Sari. Silakan. Cara menghitung alokasi bandwidth pada lab tersebut 20 Mbps. Admin meminta server 2 Mbps. Jadi sisa 18 Mbps dikali 1024 kbps sama dengan 18.432 kbps. Kemudian 18.432 dibagi 8 klien atau komputer sama dengan 2.304 kbps. Sudah. Coba lihat topologinya. 1 server 8 klien ya.
terus bawahnya. Oke, berarti per satu masing-masing klien itu mendapatkan 2.304 kbps. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa memberikan ini tanggapan yang disampaikan oleh kelompok 2. Ini kan bentuknya di situ kbps. Mungkin Rani coba. Itu kalau dibentuk dalam satuan MBPS-nya Berapa? Kalau dihitung dalam satuan MBPS. itu Itu kan kan masih di situ kbps. Mungkin Rani coba. itu kalau dibentuk dalam satuan MBPS-nya Berapa? berapa? Kalau dihitung dalam satuan MBPS. Itu Itu kan kan masih dua. satuan KBPS. Ah. Berapa? Jadi 2.304 dibagi 1.002. Hasilnya berapa? Berapa? 2 enggak? Enggak. Coba bagi. Coba dibagi. Itu kan yang ditanya kelompok 3 itu dalam bentuk kbps. Jadi dalam bentuk MBPS 2,25 MBPS. Cara ngitungnya dijelaskan gimana itu tadi cara menghitungnya. Cara menghitungnya itu 2.304 kbps dibagi 1.024. Iya, 1.024. Karena apa? Karena 1024 itu adalah dalam satu MBPS itu memiliki 1024 kbps. Jadi kalau misalkan di situ 2,304 kbps, jadi kurang lebih untuk MBPS-nya itu sekitar 2,25 ya. 25 MBPS. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari kelompok 1? Cukup? Cukup. Kelompok ini cukup? Cukup. Oke, boleh silakan kelompok 2, silakan ditutup. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus bersama-sama untuk kelompok 2. Oke, ya, terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Saya akan melakukan penilaian. Oke, demikian tadi untuk kelompok 2 yang telah melaksanakan presentasi. Kemudian silakan untuk kelompok 3 untuk melakukan presentasi di depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Dalam sebuah lab terdapat 8 komputer klien dan ada satu buah server yang memiliki sebuah alokasi bandwidth 20 Mbps. Komputer service memiliki bandwidth 2 Mbps. Agar pembagian bandwidth tersebut adil, maka masing-masing klien mendapatkan sebagai berikut penghitungannya. 20 Mbps dikurangi 2 Mbps untuk komputer server. Lalu sisanya sama dengan 18 Mbps. Maka 18 Mbps itu dikali 1024 Mbps. Kenapa 1024 Mbps? Karena 1 Mbps itu sama dengan 1024 kbps. Kenapa 1024 kbps? Karena 1 Mbps itu sama dengan 1024 kbps. Maka hasilnya 18.432 kbps. Maka hasilnya dibagi 8. Hasilnya sama dengan 2.304 Mbps per PC klien. Jika dalam satuan Mbps, maka hasilnya 2,24 Mbps. Oke, coba metodologinya. Oke, jadi kurang lebih sama ya cara menghitungnya dengan teman-temannya yang dari
dari kelompok 2 tadi, cuman itu lebih sepertinya lebih perinci lagi ya dari mungkin dari tambahan, ada tambahan kan dari kelompok lain atau kan sudah pas, sudah sesuai. Jadi itu posisinya Pak yang tanya, komputer server dapat berapa MB? Dapat 2 MB. Dapat 2 MB. Terus PC client 1 sampai 8 masing-masing dapat berapa MB? Dapat 2,24 Mbps. Nah, lebih segitu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih untuk presentasinya, sudah sangat bagus sekali dan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, silakan ditutup dan kemudian boleh silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih close dulu untuk kelompok 3. Oke, nanti untuk link PowerPoint-nya yang sudah kalian buat tadi ya, nanti silakan untuk dikirimkan ke link Google Drive ya, pakai link Google Drive kalian. Terus kemudian nanti silakan Pak Ayo minta linknya. Itu untuk file presentasinya buat tampilannya Pak Ayo. Nah, kemudian dari yang sudah teman-teman kalian tadi presentasikan untuk manajemen penghitungan bandwidth ya. Jadi dalam kita mengalokasikan sebuah bandwidth dalam sebuah jaringan itu, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan permasalahan tadi di depan? Bisa coba dunia bisa nggak menyimpulkan? Kebutuhan bandwidth sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang materi yang saya sampaikan di awal tadi itu misalkan tadi kebutuhan warnet ya, kebutuhan warnet kita hanya 512. Jadi alokasi bandwidth yang kita gunakan tidak terlalu besar. Oke, jadi itu tadi yang dapat teman kalian simpulkan ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk jadi ada pretest di awal dan untuk kalian paham kaitan dengan apa yang sudah kalian sampaikan ya. Jadi nanti silakan kalian mengerjakan post test yang akan kalian kirim linknya di grup WA ya kita. Oke, itu silakan dikerjakan. Oke, baik, sudah selesai ya untuk kalian mengerjakan tes terakhir ya. Tadi ini yang kalian mengerjakan di awal tadi. Nah, setelah kalian mendapatkan penjelasan tadi dari Pak Ayo, nah ini nilainya. Oke, di sini alhamdulillah dapat nilai 100. Ada ini, ada Gali, Erna, Mawar, ya. Nah ini ada dokter. Oke, itu yang dapat nilai yang terbaik. Oke, mari kita untuk yang mendapat nilai tertinggi, mari kita kasih applause bersama-sama. Terima kasih ya. Oke, kegiatan terakhir ini dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi dari awal, dari Pak yang menyampaikan materi sampai kalian berdiskusi, terus kemudian sampai kalian mempresentasikan. Adakah di antara kalian yang dapat menyimpulkan semua kegiatan pada kesempatan kali ini? Ayo, coba angkat tangan. Satu orang saja yang dapat menyimpulkan. Tadi bandwidth itu apa, ini apa, output apa, ayo coba. Ada yang bisa? Sirani, agak keras, suaranya agak keras. Kesimpulannya adalah bandwidth merupakan kapasitas maksimal dari maksimal
dapat menyimpulkan? Erna atau Yulia? Ya, ini secara mudah dapat dianalogikan seperti jalan raya yang dilewati oleh berbagai kendaraan. Iya. Jadi memang ini dapat kita simpulkan bersama-sama. Alokasi bandwidth itu memang bisa dikatakan kita seperti jalan raya ya. Ketika jalan raya itu padat, maka bandwidth yang kita dapatkan pun akan semakin sedikit. Ketika kalian mengakses sebuah internet, ketika banyak pengguna, ya, maka internet pun tentunya akan berefek pada saat kita mengakses. Beda ketika sebuah bandwidth itu diakses oleh sedikit yang mengakses, maka jalan raya itu akan lancar. Barangnya seperti itu ya. Terus kemudian untuk kebutuhan bandwidthnya itu tadi ya, di situ memang kita membutuhkan seorang administrator untuk menentukan atau untuk mengalokasikan bandwidth dalam sebuah jaringan seperti itu. Dan kalian lihat tadi pas waktu kalian menyelesaikan LKPD-nya itu sebagian besar tadi sudah bagus. Kemudian dari pengetahuan awal, kemudian penilaian diskusi, kemudian tadi untuk presentasi kalian semuanya sudah bagus. Mungkin ada beberapa siswa yang perlu lebih ditingkatkan lagi supaya dapat lebih fokus ya, lebih fokus dalam memahami materi yang sudah Pak Ayom sampaikan. Nah, kemudian Pak Ayom minta untuk selalu giat dalam belajar. Ya, jangan bermalas-malasan untuk belajar. Meskipun kita di masa pandemi seperti ini, semangat belajar harus tetap ada di dalam diri kalian ya. Meskipun kita nanti belajar yang entah itu daring ataupun entah itu luring ataupun kombinasi, dan itu tetap harus semangat untuk belajarnya ya. Untuk materi yang akan datang ini, kalau hari ini kita tadi menyampaikan analisis kebutuhan bandwidth, untuk besok itu kita akan masuk ke materi mengkonfigurasi bandwidth menggunakan router multi. Nah, kemudian yang belum istilahnya untuk nilai hari ini masih kurang, silahkan nanti untuk lebih belajar lagi. Terus kemudian silahkan bisa nanti menambah wawasan dengan membaca lagi materi-materi ya. Bisa jadi mau belajar yang sudah Pak Ayam bagikan ke kalian, atau mencari materi yang sudah ada di internet ataupun di mana ya, ataupun di YouTube dan lain-lain sebagainya ya. Di akhir kegiatan ini, marilah kita akhiri dengan berdoa dulu bersama-sama. Ketua kelas silakan boleh dipimpin doa. Semua siap. Doa mulai. Tetap gunakan masker ketika keluar rumah ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya ya. Demikian dari Pak Ayom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.